Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin muslimat, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, teristimewa Bapak Bupati Kabupaten Sidendreng Rapang yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebih 1420 tahun yang lalu terjadilah suatu peristiwa yang sangat spektakuler, yang sangat luar biasa, yang insya Allah kejadian ini hanya sekali terjadi sepanjang dunia ini. Apa gerangan perjalanan istimewa itu? Apa gerangan kejadian spektakuler itu? Tak lain adalah diperjalankannya seorang manusia pilihan dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina, lalu ke Baitul Maqdis. Dari Baitul Maqdis menuju ke langit, langit pertama hingga langit ketujuh. Dari langit ketujuh menuju ke Sidratil Muntaha, dari Sidratil Muntaha ke Sabaha, dari ke Sabaha menuju ke Mustawa, berdialog dengan Sang Yang Maha Pencipta, lalu kembali ke muka bumi ini. Kenapa peristiwa ini spektakuler? Kenapa peristiwa ini luar biasa? Karena perjalanan yang dia tempuh sangat jauh, sementara waktu yang diperlukan sangat ringkas. Dalam ayat dikatakan lailam, sebagian malam saja, de nagenna siwenni. Makanya ketika kejadian Isra dan Mi'raj ini diceritakan kepada orang Arab waktu itu, hampir tidak ada yang percaya. Bahkan Abu Jahal dan Abu Lahab berkata, saudara-saudara sekalian, inikah Muhammad yang engkau percaya sebagai nabi, ternyata dia pembohong besar. Katanya dari Masjidil Aqsa bedek tadi malam, sekarang ada lagi di Masjidil Haram. Ternyata Bapak Ibu sekalian, memang waktu itu dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina, saat itu kendaraan paling cepat naik onta. Dek nagaga kala lesiar ontai. Berapa waktu yang diperlukan? 1 bulan ke sana pun kembalinya 1 bulan, 2 bulan PP. Sementara Nabi dari langit ke-7 tidak cukup 1 malam. Makanya tidak ada yang percaya. Ternyata mereka lupa bahwa sebenarnya kejadian Isra dan Mi'raj itu adalah sepenuhnya kehendak Allah. Coba kita simak ayat tadi yang kita dengar dibacakan. Subhanalladzi asra bi abdihi, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Napajok kayatanna. Apa yang dimaksud memperjalankan? Berarti Allah yang aktif, Nabi Muhammad terima beres. Kalau Allah yang punya urusan, segalanya bisa diatur. Contoh, kalau saya diperintah sama Pak Sekda, tentu transportasi, akomodasi, konsumsi, uang saku, semuanya ditanggung negara. Kenapa? Ini perjalanan dinas. Demikian juga ini Isra Mi'raj, sepenuhnya kehendak Allah, berarti Allah semua yang atur. Jangankan hal-hal seperti itu, saya kasih contoh sederhana yang kira-kira tidak masuk di akal tapi terjadi. Contoh, beberapa saat yang lalu saya diundang BRI Jakarta ceramah. Saya berangkat pagi hari setelah sholat subuh. Saya sampai di Jakarta sebelum jam 9. Saya ceramah setelah salat duhur, kemudian selesai kurang lebih jam 2, selesai salat asar kembali ke Makassar. Sebelum Isya, alhamdulillah sudah ada lagi di Makassar. Ternyata tanpa sepengetahuan saya ada semut ikut di kantongku. Engkau bere-bere. Waktu saya tiba di rumah, ku gantung di bajuku. Keluar itu semut yang ikut di kantong. Nah, kumpul temannya sesamanya semut.
pidato ini semut di kantongku. Pidatonya seperti ini. Saudara-saudara sekalian bangsa semut, barusan saja saya pulang dari Jakarta. Nabi bilang semut yang lain, jam berapa kau pergi? Nabi bilang tadi pagi. Nabi bilang yang lainnya, malam ini ada mako lagi di Makassar. Nabi bilang yuk butina nulia mak tuh. Nabi bilang balle kok. Nggak masuk di akal. Tadi pagi kau ke sana, sekarang ada mako lagi di sini. Kau jalan saja, baru kau di terminal Dayak, nah injak mako panter. Nabi bilang itu semut di kantongku, cocok itu yang kau bilang kalau saya yang jalan. Ini bukan saya yang jalan, saya ikut di kantongnya Ustadz Das'ad. Dia naik mobil ke bandara, dari bandara naik pesawat ke Jakarta, pulang juga naik pesawat. Betul saya tidak pernah tinggalkan kantongnya, tapi betulkah juga datang ke Jakarta kandala-kandalaka? Coba Pak, ya kau iye bere-bere melok jokka Pak, tidak mungkin bisa sampai ke Jakarta. Tapi siapa yang jalan, dia numpang mujur di kantongnya Ustadz Das'ad. Mestinya begitulah kita memaknai kejadian Isra dan Mi'raj ini. Nah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang saya hormati, mari kita simak lebih jauh lagi. Kenapa Nabi diisrakan? Magai Nabi tane pajokka. Kenapa Nabi diisrakan? Dalam sejarah perjalanan Islam ada 2 tahun yang aneh-aneh namanya. Yang pertama ada disebut tahun gajah, tahun lahirnya Nabi. Yang kedua ada disebut tahun duka cita, tahun mamirajana Nabita. Kenapa disebut tahun duka cita? Karena 2 orang yang paling dicintai Nabi, orang yang paling disayangi Nabi, meninggal dunia pada waktu yang hampir bersamaan. Siapa gerangan? Yang pertama kakek beliau Abdul Muttalib, yang kedua istri beliau Siti Khadijah radhiyallahu anhu. Mate tona pojinna Nabita, kakeknya dengan benena Nabita. Begitu meninggal istri Nabi, Nabi berduka terus bu, mestilah dek nyawana Nabita. Sehingga Nabi pernah menegaskan begini, barang siapa seorang istri meninggal dunia lalu suaminya berduka terus mengenang kebaikannya, maka itu ciri-ciri wanita penghuni sorga. Jadi besok-besok kalau lebih dulu ki mati bu, lebih dulu ki mati dari suami tak, baru suami tak berduka terus mengenang kebaikan tak. Nabi bilang kenapa kau dongin istriku meninggal baik namamu, itu ciri-ciri ibu penghuni sorga. Tapi kalau sebaliknya, begitu ibu meninggal langsung suaminya teriak merdeka, itu ciri-ciri penghuni neraka. Nah ibu bapak yang saya muliakan, ketika Nabi berduka, ketika masih nyawana Nabi tak, Allah perintahkan malaikat Jibril, Jibril kau jemput kekasihku Muhammad, saya mau bawa jalan-jalan. Kau pergi jemput kekasihku Muhammad, saya mau hibur dia. Kemana? Ke Bantimurung? Bukan. Kemana? Ke Ancol? Bukan. Langsung ketemu dengan Allah. Coba bapak kalau dapat undangan ketemu presiden, ketemu ke istana negara, pasti senang sekali pak. Ini Allah yang undang. Jibril, kau jemput kekasihku Muhammad, saya mau hibur dia. Ambil kendaraan di sorga namanya burak. Ibu-ibu pernah lihat burak? Pernah lihat burak ibu? Saya dulu waktu kecil pernah. Ada dulu di kampungku, nabilah nenekku nak iye borae na pakai nabi tak mamiraja. Masih ingat gambar burak itu bu? Kuda warna putih, ada sayapnya, kemudian ekornya disibakkan, kemudian kepalanya perempuan cantik. Ternyata itu gambar patolo-tolo. Itu gambar kaum-kaum yang tidak senang dengan Nabi. Itu gambarnya kaum orientalis yang mau merusak citra Nabi. Kenapa? Kenapa gambar itu perempuan kepalanya? Dia ingin mencitrakan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka naiki perempuan. Jadi kalau ada itu gambar di rumah tak masih kita simpan, bakar ibu. Tapi kasih keluar dulu dari rumah, jangan bakar sama rumah tak. Ya. Nah, bagaimana kecepatan
kecepatan burak itu melebihi kecepatan suara. Dia bahkan melebihi kecepatan cahaya. Kecepatannya burak, di mana Nabi terakhir melihat, di situ langkah kakinya jatuh. Jadi kalau dia lihat bone, letus si bone. Kalau dia lagi lihat takalar, sampai lagi di takalar. Begitu kecepatannya burak. Lalu turunlah malaikat Jibril memakai kendaraan burak, didampingi oleh dua malaikat, yaitu malaikat Mikail dan Israfil. Turunlah ke muka bumi. Pada saat itu Nabi ditemani oleh pamannya Hamzah radhiyallahu anhu beserta dengan sahabat, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Sampailah malaikat Jibril di rumah Nabi. Lalu Jibril melapor, lapor Muhammad, Anda mendapat undangan datang ketemu dengan Allah. Lalu mendengar ini Nabi katakan, siap melaksanakan tugas, lanjutkan. Kemudian Nabi dibawa ke tepian sumur Samsam. Nabi dibawa ke tepian sumur Samsam, lalu dibaringkan Nabi, dioperasi di belah dadanya. Maka dasi mahasiswaku, mati tuh Ustaz. Ini yang operasi bukan dokter Indonesia, yang kadangkala operasi ada gunting tinggal di dalam. Ini yang operasi jenderalnya malaikat. Pas di belah dadanya, lalu dicuci air Samsam. Kenapa dicuci? Apakah hatinya Nabi? Tidak. Yang suci lebih disucikan lagi. Setelah itu distempel hatinya Nabi. Namanya stempel kenabian. Jangan lagi bayangkan stempelnya asisten satu. Tidak seperti itu. Ini stempel Pak, stempel kenabian. Setelah distempel, tutup, tak. Tidak ada bekas. Mulailah Nabi diperjalankan dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Ada lagi yang bertanya, Ustadz, kenapa sih mesti ke Palestina lagi? Kenapa tidak dari Mekah langsung naik ke atas langit? Maka sih nepabelaila ol Jokana. Kenapa tidak dari Mekah langsung ke Palestina? Kan langsung ke Mekah. Kan biasa ada begitu, Pak. Jibril, dulu saya haji Kak, haji mabrur, bukan haji Pak Domeng. Kami kata tu haji Pak Domeng, Pak. Kalau ada malam pengantin, lomba domi, diumumkan juara 1 haji bedu pasangan haji baco. Wah, haji nomor set di Mak Domeng. La ilaha illallah, haji kajili-jili. Ada juga begitu, Pak. Mak bere zaman itu ko masih gie, Pak, monromopi tudak. Monromopi ko wiri batai, Pak. Wah, ini haji bukan haji seperti ini. Ini haji mabrur. Katanya Jibril, haji mabrur nomor 1 masuk surga. Katanya. Maka di Jibril, niga podakko. Siapa kasih tahu kau? Ustad. Nah boleh, mundur ko. Dia dawat di mulumbai ustazmu, mundur. Madosa kok mulumbai ustazmu. Panggil orang kedua, kau kenapa mau masuk ke dalam surga nomor 1? Jibril, saya dulu kaya Kak. Kekayaanku membangun panti asuhan, membangun masjid, memberikan subsidi orang kaya, memudahkan hidupnya janda-janda tua, bukan janda-janda muda. Kalau janda muda banyak dia mau bantu. Ini janda tua. Katanya orang kaya yang pemurah nomor 1 masuk surga. Katanya. Maka dari si Jibril, siapa kasih tahu kok? Ustadz. Wah, sama, mundur. Mundur. Panggil orang ketiga. Kamu kenapa mau masuk dalam surga nomor 1? Jibril, saya dulu mati syahid membela agama Allah. Ini buktinya, bajuku masih ada darah. Katanya orang mati syahid nomor 1 masuk surga. Katanya. Maka di Jibril, siapa kasih tahu kok? Ustadz. Wah, sama, mundur. Nur mana kok? Dia nawat di mulumbai ustazmu. Panggil orang keempat. Maju. Kamu kenapa mau masuk nomor 1 ke dalam surga? Jibril, saya itu tadi ustaz. Iya, na ustaz dasat. Saya itu tadi kasih tahu semua ini orang. Oh begitu? Iya. Kalau begitu tabi ustaz, tamani. Begitu mau masuk ke dalam surga, tinggal beberapa langkah. Lalu ini ustaz berkata, astagfirullah. Jibril, betul saya dakwai mereka, betul saya ceramai mereka, betul saya nasihati mereka.
tapi saya bisa jadi ustadz gara-gara ada orang kaya kasih saya uang beli buku. Saya bisa jadi ustadz karena ada orang kaya bangun pesantren tempat saya sekolah. Saya bisa jadi ustadz karena ada orang kaya bangun masjid tempat saya berdakwah. Saya bisa jadi ustadz nasabah jasa-jasana atau sogi'eh. Saya termasuk orang tidak tahu bersyukur kalau saya dahului orang kaya yang pemurah. Jibril, biar nih orang kaya dulu yang pemurah masuk. Tabeki, masuklah orang kaya yang pemurah. Kelak di akhirat, orang kaya yang pemurah insya Allah nomor 1 masuk surga. Tapi orang kaya yang seke nomor 1 juga, tapi kemana? Ke neraka. Terserah nih Pak. Nah sekarang umat sekarang penyakitnya Pak, pelit. Mau lihat pelitnya kita, ibu-ibu, mau lihat pelitnya orang Islam? Masya Allah. Cobalah kalau kita belanja-belanja sama orang miskin Pak, beli sayur batena sitawa. Coba begitu ibu-ibu, kalau dia beli sayur batena tuh sitawa, padahal untungnya kodong penjual sayur paling 50 rupiah. Ini orang kaya seperti ini, nanti kalau mati di blender ki. Jangan ketawa ibu, serius kayak ini. Biasa juga itu saya lihat ibu-ibu suaminya mau bersedekah hari Jumat, mau kasih masuk celengan suaminya 200.000, tiba-tiba dia dapat istrinya di kantong. Pak, kenapa ada uang 200.000 mau dikasih masuk celengan kodon di masjid? Apa nak bilang istrinya? Talekannya ini jama kosok kaya, mari itu kubelikan cincin. Istri seperti ini nanti suaminya masuk surga, dia masuk neraka. Sedekah. Dan demi Allah tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Ini Pak, Ibu, kalau ada anak tak mulai nakal, kalau ada suami tak sakit-sakitan, kalau ada suami tak mulai selingkuh, terapi sedekah. Coba deh, terapi sedekah. Sedekah, bantu orang susah, lalu niatkan saya sedekah ini untuk tolak bala. Kalau kita mau terhindar dari penyakit, mau terhindar dari malah bahaya, sedekah terapinya. Dan orang yang rajin sedekah, insya Allah kalau pilkada menang. Ada orang mau pilih orang seke, mau pilih orang seke Pak, pasti tidak mau. Yang kita senang orang yang rajin sedekah. Coba lihat kalau orang rajin sedekah Pak, meskipun dia sudah meninggal, orang masih doakan. Lewat di kuburannya, elepak yolo, bacakan Al-Fatihah. Kenapa? Baik sekali ini waktu hidup di dunia dulu, selalu kita belikan jalan kote. Padahal jalan kote minal lengi tahu sudah 3 tahun meninggal, orang masih kenang. Tapi kalau seke ki Pak, jangankan mati, masih hidup kita doakan maki orang sial. Lewat mobil tak apa nak bilang? Tabrakan lalu seke, nah kukira mau nak kasih naik mobilnya, ternyata nak kalas sonja. Kalau ada aparat di sini, pegawai negeri, kalau mau cepat naik pangkat Pak, sedekah. Jangan kita terlalu seke. Kalau seke kita doakan ke anak buah tak cepat jatuh. Tapi kalau kita rajin sedekah, datang anak buah tak, assalamualaikum, waalaikumsalam, gimana kabar dek? Baik-baik ji, ini ada pembeli rokok, kasih atau pembeli susu anakmu, insya Allah satu kantor doakan kita. Tapi kalau kita pelit, sudah duduk di jabatan, nah doakan kita cepat lalu dimutasi. Tapi kalau kita rajin sedekah, tidak ada orang tidak senang. Makanya rajin sedekah, insya Allah Allah akan ganti. Coba buka surah Al-Baqarah 261. Kau belanjakan hartamu di jalan agama Allah, maka saya akan ganti. Ibaratnya menanam 1 biji. 1 biji itu tumbuh 7 bulir, yang setiap bulirnya mengandung 100 biji. Artinya Allah ganti 700 kali lipat. Dengan catatan hakul yakin. Jangan ragu-ragu. Misalnya kasih masuk celengan, betul diganti tidak, betul diganti tidak, diganti tidak. Tidak itu. Kenapa kita buruk sangka? Bahkan bapak-bapak, ada orang selesai sedekah menyesal. Kenapa dia menyesal? Waktu lewat celengan, kayak tadi itu lewat celengan, dia tidak sadar, dia tarik uangnya. Sampai di rumah, dia bilang, nak, kau pergi isi dulu bensin itu mobil. Nah bilang, mana uang Pak? Nah bilang, ada itu uang plastik di kantong. Nah periksa anaknya, tidak ada Pak. Engkau periksa makasih-kasih, tidak ada. Diperiksa, tidak ada.
Akhirnya bapaknya pergi dilihat kantornya. Astagfirullah, berarti masuk di celengan tadi itu. Masya Allah. Sedekah. Berikutnya, kisah berikutnya, lanjut lagi Nabi jalan. Nabi melihat ada perempuan cantik, tapi sangat disayangkan, kukunya terbuat dari tembaga api neraka. Lalu dia cakar mukanya, sakit tapi dia cakar juga mukanya. Lalu dia makan bangkai orang mati di depannya. Nabi geling kepala, bodohnya itu. Dia cakar-cakar mukanya lalu dia makan bangkai orang mati. Siapa dia? Jibril. Jibril menjawab, itulah umatmu yang suka cerita jeleknya orang. Jadi itu wartawan-wartawan infotainment, cek and recheck, silet, kiss dan sejenisnya. Wartawannya nanti kalau mati di neraka dia cakar-cakar mukanya lalu dia makan bangkai orang mati di depannya. Termasuk penontonnya. Kenapa heboh ibu? Berarti banyak penonton di sini toh. Heran nggak saya itu ibu-ibu. Mau semua tahu urusannya artis. Kenapa Manohara bagaimana bisa lepas? Mau semua tahu urusannya. Ini wartawan masalah memang Tony televisita ini pak. Rusak mi televisita. Apa yang beritakan? Gosip. Mulai pagi sampai tengah malam sanging gosip. Ada lagi sinetronnya, sinetron apa? Suami-suami takut istri. Masalah metode televisita pak. Itu di Malaysia pak. Saya siarannya Indonesia, TV-TV Indonesia dilarang masuk pak. Kenapa? Karena pemerintah Malaysia sadar televisinya Indonesia merusak. Coba televisita kita pak. Allah sudah jelas dalam Al-Quran, jangan kau umbar aibnya sesamamu manusia, jangan kau ungkit ke aib-aib sesamamu manusia. Tapi apa itu televisi? Artis kasihan yang tadinya masih bisa akur, dipanas-panasi akhirnya cerai betul. Dan kita suka nonton. Ibu-ibu yang suka nonton seperti ini, mudah-mudahan selesai acara ini jangan lagi. Mau semua tahu urusannya itu artis. Bagaimana kalau dia hamil, bagaimana kalau dia nginam, apa dia pakai parfum, mau dia apa ditahu semua itu. Sepupu ki nak kenal ki saja tidak. Lebih baik kita urus anak tak, lebih baik kita urus suami tak, lebih baik ibu belajar masak. Untuk apa? Untuk suami. Ini semua, Masya Allah, saya heran. Allah sudah jelas-jelas melarang kita ceritakan kekurangan-kekurangan orang, tapi kita masih senang cerita jeleknya orang. Ada yang tanya, Ustadz, bagaimana kalau yang saya cerita betul? Bagaimana kalau saya cerita itu betul adanya? Maka memang irosipana. Justru benarnya disebut gibah, kalau salah namanya fitnah. Jadi jangan suka cerita jeleknya orang. Kalau datang tetangga tak, ya anu bede, bilang saja, na'udzubillah min zalik. Jangan maki cerita itu deh, saya saja banyak kecelekanku, belum tentu saya lebih baik dari dia. Ini tidak begitu, datang tetangga tak, ya anu bede, yo, maku memang tuh, maku memang. Masya Allah, dia tidak tahu piti-piti, gatal mulutnya kalau dia tidak tambah. Orang seperti ini nanti di akhirat, dia cakar-cakar mukanya, lalu dia makan bangkai orang mati di depannya. Berikutnya lagi, Nabi lagi melihat, ada orang yang dikasih daging sudah direbus, daging yang baik, di sampingnya itu ada daging busuk, tidak direbus, bernanah dan berulat. Dia suruh pilih, mana kau pilih? Dia pilih daging mentah yang busuk lalu dia makan. Nabi bertanya, ya Jibril, siapa itu? Bodoh sekali, dikasih masakan yang baik justru yang rusak dia pilih. Jibril menjawab, itulah umatmu yang suka berselingkuh, yang suka berzinah. Bapak-bapak sudah dikasih istri yang halal, namanya sawah pak. Bapak punya sawah, hak garap ada sama bapak. Mau dicangkul boleh, cangkul dari depan boleh, cangkul dari samping boleh, cangkul sambil mundur boleh. Yang penting jangan cangkul sawahnya orang. Allah sudah kasih kita sawah yang halal, kita pergi cari sawah yang tidak halal. Nah ini yang suka selingkuh. Kami toje turane makoro pak. Sudah dikasih istri, waktunya dulu mau naik jabatan,
Istrinya setengah mati datang ke rumahnya Pak Bupati, sekalinya dapat jabatan langsung jelek nah dia istrinya. Ada juga suami begini nih, padahal sudah dikasih yang halal. Dengar baik-baik yang suka selingkuh ini, ada penegasan buku saya baca, 1 kali selingkuh hancur amalnya 40 tahun. Nah dia 2 kali 1 bulan ke Makassar selingkuh, alasan rapat ternyata pergi merapat. Ini yang begini nih Pak. Tapi jantung salahkan suami tak kalau selingkuh ibu. Barangkali juga suaminya pelayanannya kelas ekonomi, suaminya eselon, suaminya tawa golongan 4, baru dia pelayanannya kelas ekonomi. Nah, tentu haruslah saling memahami supaya rumah tangga kita agak lebih bagus. Nah ibu bapak yang saya muliakan, sebenarnya banyak yang dilihat oleh Nabi tapi keterbatasan waktu. Akhirnya sampailah Nabi di Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa Nabi menuju ke Baitul Maqdis. Dari Baitul Maqdis naiklah Nabi ke langit pertama. Di langit pertama Nabi ketemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam ini manusia pertama diciptakan oleh Allah, melakukan pelanggaran di sorga, lalu diusir dari sorga. Apa pelanggarannya? Makan buah khuldi. Ketika makan buah khuldi, Allah lemparkan dia. Allah katakan, Adam, kau keluar kau dari sorga. Dilemparlah Adam turun ke muka bumi, yaitu jatuh di Irak. Dulu belum Irak namanya, tapi sekarang namanya Irak. Hawa pun dilempar turun ke dunia. Hawa, gara-gara kamu suamimu tergoda, kau turun keluar dari sorga. Dilemparlah Hawa turun ke dunia. Hawa jatuh di India. 1 di Irak, 1 di India. 200 tahun baku cari. Selama 200 tahun saling mencari, ketemu di Saudi Arabia sekarang, yaitu tepatnya di Jabal Rahmah, Tugu Kasih Sayang. Kalau bapak ibu pergi ke tanah suci, yang banyak minta jodoh di situ. Ini rusak akidahnya orang begini pak. Pergi umroh, pergi tanah suci, dia ketemu dengan Jabal Rahmah yang Tugu itu, dia tulis namanya Bedu Becce Lope. Dia minta jodoh di situ. Kalau mau minta jodoh, jangan di Jabal Rahmah, di dalam Masjidil Haram, terutama di Multazam. Multazam di situ doa mustajab. Nah, naik ke langit kedua, Nabi ketemu dengan Nabi Yahya dengan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa ini dokter. Nabi Isa ini Allah berikan mukjizat, bisa menghidupkan orang mati. Tentu dengan izin Allah. Bahkan bisa mengobati penyakit kusta. Itu pak, Nabi diberi mukjizat berdasarkan tantangannya pada zaman itu. Karena pada zaman Nabi Isa alaihissalam orang mengagungkan kedokteran, maka Allah berikan mukjizat Nabi Isa pandai mengobati orang sakit kusta. Naik ke langit ketiga, Nabi ketemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam, manusia paling gagah di dunia. Naik ke langit keempat, Nabi ketemu dengan Nabi Idris alaihissalam, manusia yang pernah 2 kali mati. Naik langit kelima, Nabi ketemu dengan Nabi Harun alaihissalam, sepupu 1 kalinya Nabi Musa melawan Fir'aun laknatullah alaih. Naik ke langit keenam, ketemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa ini pak, manusia terkuat di dunia. Bagaimana kuatnya Nabi Musa? Itu ada buku saya baca. Nabi Musa kalau dia kunci badannya, tembus itu bulu-bulu di bajunya. Dia kunci lagi badannya, tak lempar itu songkok. Kalau dia berkelahi pak, belum sampai tinjunya, jatuh itu orang. Namanya ini ilmunya karatedo, karate campur doti. Naik lagi ke-7, ketemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, manusia yang pernah dibakar dalam api, justru kedinginan dalam api. Ada dia baca itu ayat, kuni api dingin kau selamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada bapak-bapak dia baca ini ayat, begitu dia baca ada tes kulitnya di atas kompor gas, hangus. Datang sama saya, Ustaz balik-baliki, kenapa saya baca ini ayat saya hangus kulitku? Saya bilang bukan ayat yang salah, tapi bapak yang banyak bohongnya.
Nabi Yusuf itu, Nabi Ibrahim itu Pak sekali saja bohong seumur hidupnya. Lalu dari langit ketujuh, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menuju ke Sidratil Muntaha. Di Sidratil Muntaha, Nabi mencium bau yang sangat harum. Nabi bertanya, "Ya Jibril, siapa gerangan bau itu? Apa baunya para nabi?" "Bukan." "Baunya para rasul?" "Bukan." "Siapa dia Jibril?" Jibril menjawab, "Itulah baunya Masyitah, tukang sisirnya Fir'aun laknatullah alaih, yang digoreng hidup-hidup satu keluarga karena mempertahankan dua kalimat syahadat." Lalu Nabi melanjutkan lagi perjalanannya. Mustawa. Di Mustawa Nabi melihat ada orang duduk di sampingnya arasnya Allah. Aras itu singgasananya Allah. Di samping arasnya Allah duduk seorang manusia, harum dan mengeluarkan cahaya badannya. Maka si bauna mengeluarkan cahaya badannya. Nabi geleng kepala, "Ya Jibril, siapa gerangan dia? Apa dia arwah para nabi?" "Bukan." "Arwah para rasul?" "Bukan." "Orang mati syahid?" "Bukan." "Itulah umatmu yang suka rajin berjamaah di masjid." Ini mana nih Pak nak kena rajinnya mak bere jamaah. Tapi saya lihat di Makassar sekarang Pak, itu masjid seperti museum, mewah, megah, tapi tidak ada isinya. Apa isinya? Orang tua yang sudah pensiun. Akhirnya di dalam lomba batu. Coba makin. Coba masjid kita sekarang Pak. Ini orang Islam kan sekarang bernafsu sekali bikin masjid. Bikin masjid banyak, mewah, besar, tapi tidak ada penghuninya. Untuk apa besar-besar? Saya sekarang selalu kampanyekan, masjid biar kecil tapi makmur. Masjid biar kecil tapi nyaman. Ada masjid saya kelola di Makassar Pak, kecil Pak, tapi nyaman. Karpetnya Pak, tiap Ramadan ganti, ber-AC. Kemudian imamnya penghafal Quran, muadzinnya anak muda yang digaji 700.000 per bulan, hanya tugasnya untuk azan. Akhirnya orang senang ke masjid. Kenapa? Nyaman di masjid. Tapi kalau masjidnya tidak bagus, yang azan orang tua yang sudah pensiun, bahkan sudah camomi, mesek toni, anak muda tanpa tidur. Dapat lagi karpet 7 Muharram tidak pernah diganti. Begitu sujud sangin teh cicak didapat. Dapat lagi imam yang dia balik sunnah Nabi. Nabi jelaskan, kalau kau jadi imam ringkaskan bacaan solatmu. Sekalinya jadi imam Pak malampik bacana. Agak baca surah Yasin bagi dua. Dapat lagi penceramah, mulai salam pertama sampai terakhir neraka terus dia cerita. Dibakar, dilipat, dibanting, ditusuk pantatnya sampai keluar di mulutnya. Nabi bilang, anak muda jamaah kopi masjid dia bikin takut-takut. Iya. Hidupkan sholat berjamaah. Mari Pak, sadari kembali keutamaan sholat berjamaah. Kenapa orang malas datang berjamaah ke masjid? Karena pahalanya tidak dilihat. Seandainya pahalanya dilihat Pak, diumumkan sama Pak Bupati, barang siapa yang datang berjamaah di masjid dikasih gula 5 liter. Masya Allah Pak, jam 12 duhur, jam 10 penuh masjid. Kenapa? Karena dilihat pahalanya. Karena pahala salat berjamaah tidak dilihat, makanya orang malas datang berjamaah. Seandainya orang menyadari salat berjamaah Pak, insya Allah penuh masjid. Terutama kita Pak yang kaya. Agapi Pak, apalagi yang kasih malas kita datang berjamaah di masjid. Kadangkala saya bingung lihat orang kaya, sudah dikasih jabatan, sudah dikasih kendaraan dinas, sudah dikasih tunjangan, sudah dikasih honor, dibayarkan HP-nya, dibayarkan pulsanya, siap dibayarkan bensinnya, dibayarkan sopirnya, dikasih status sosial, dihormati di kantor, masih malas datang ke masjid. Tak lewat-lewat tuh. Mobil dinas jangan cuma dibawa-bawa undangan pengantin.
Mobil dinas jangan cuma dibawa ke tempat-tempat kafe di Makassar, bawa togi berjamaah di masjid. Maka situ tu kepala merah mega kumasigia irita, sehingga masyarakat doakan semoga para pejabat yang hadir di masjid ini dimudahkan rezekinya, dimuliakan keluarganya, lalu kelak menghadap kepada Allah dihadapkan dalam keadaan iman dan Islam. Kalau kita orang miskin pak, mau kita datang ke masjid baru mikodom pergi sawah, malu tak lutak cari paki pak. Kita yang kerja bagus, masya Allah, ruangan tak ber-AC, ya syukuri itu dengan cara apa? Datang ke masjid. Dan orang kalau rajin ke masjid pak, tidak ada yang tidak suka. Ibu-ibu juga pak, ibu-ibu datang ke masjid. Nah bilang ada ustaz larang ke masjid, sebenarnya tidak dilarang. Karena sampai detik ini saya belum pernah dapat ayat, belum pernah dapat hadis, belum pernah dapat fatwa ulama yang melarang perempuan ke masjid. Nabi cuma menjelaskan wanita tidak dianjurkan ke masjid, tapi kalau dia ke masjid jangan dilarang. Kenapa wanita dulu tidak dianjurkan ke masjid? Karena menghindari fitnah, diculik dan diperkosa. Kalau sekarang di sini aman. Apalagi kalau ibu usianya 55 tahun, pakai gigi palsu, muka keriput, bau minyak gosok, insya Allah tidak ada laki-laki tergoda. Kalau masih ada laki-laki tergoda, pasti itu laki-laki samberlap, sambaran jina lapo. Nah ibu bapak yang saya muliakan, lanjut lagi perjalanan. Sampailah Nabi di Sabaha. Ketika sampai di Sabaha, malaikat Jibril berkata, Muhammad tak dampang kak, mohon maaf, saya tidak bisa masuk lebih jauh. Saya cuma diberikan SK oleh Allah, cuma bisa sampai di sini. Kalau saya masuk di sini, hangus kak. Maka masuklah Rasulullah. Kedengaran suara, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dijawab oleh Nabi, Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, ashadu an la ilaha illallah. Lalu dijawab oleh Allah, wa ashadu annaka ya Muhammad wa rasulillah, dan seterusnya. Lalu Nabi berkata kepada Allah, ya Allah, umatku ini kan kecil-kecil, pendek-pendek umurnya, kasihlah keistimewaan. Allah kemudian katakan, Muhammad, saya kasih kau perintah sholat 50 kali sehari semalam. 50 kali sehari semalam. Turun Nabi di langit ke-6, ketemu Nabi Musa. Nabi Musa berkata, ya Muhammad, apa oleh-oleh dari Allah untuk umatmu? Nabi berkata, Alhamdulillah, saya dikasih perintah sholat 50 kali sehari semalam. Nabi Musa berkata, berapa? 50 kali sehari semalam. Nabi Musa berkata, weh, megalak deh, menreko minta diskon, pasti umatmu tidak bisa. Umatku saja besar-besar tidak bisa itu 50 kali sehari semalam. Kau naik minta keringanan. Nabi naik, ya Allah, terlalu banyak ya Allah, tolong dikurangi sedikit. Dikurangi, kurangi 5. Tinggal berapa ibu? 45. Turun. Nabi Musa berkata, berapa? 45. Masih banyak, naik kau lagi, kurangi lagi 5. Turun lagi, masih banyak, naik lagi, kurangi lagi 5. Mondar mandir, setiap kali naik dikurangi lagi 5, terakhir tinggal 5. Nabi Musa berkata, siaga pi? 5 pi. Nabi Musa berkata, weh, masih banyak, kau naik lagi. Di sini jalan otaknya Nabi. Nabi pikir, setiap kali saya naik dikurangi 5, sekarang tinggal 5. Kalau naikkan lagi, tidak ada yang kudapat. Biar mide sebentar tompi Musa. Ternyata apa yang dikhawatirkan Nabi Musa betul adanya. Sekarang saja yang tinggal 5 pak, masih ada yang tidak sholat. Bagaimana misalnya jadi 50? Maka dibendengnya jadi ke 50 pak, sampai sia sesuai nih. Tidak ada kesempatan jadi camat. Sambayang mami terus diurus pak. Lagi tidur, hayalah sholat, sambayang. Begitu mau ke kantor, hayalah sholat, sambayang lagi. Masya Allah. Alhamdulillah 5 mani pak. Alhamdulillah lagi, meskipun 5 nilai keutamaannya tetap sama ya 50. Tapi sholat ini juga lah yang paling banyak dilalaikan orang Islam. Kapan orang Islam banyak tidak sholat? 1, ibu-ibu kalau ada pengantin,
Coba lihat itu ibu-ibu kalau ada pengantin haji nih pak, tapi taluluna na parutusu, mat talulu tuh, tapi bajuna tipis dan besar pintunya di depan, besar sekali pintunya di depan, baru duduk di bawah sarak melayani tamu. Kalau ada tamu diami pak, paling tena paling susu tak boloh. La ilaha. Kenapa ketawa ibu? Serius ini bu. Sudah haji masih begitu. Ada yang bilang, saya tanya kenapa kita pakai begitu? Dia bilang anu tas itu supaya kelihatan itu tali BH-nya. Kalau ada BH beda tas 1 juta. La ilaha illallah. Kalau mau kelihatan BH itu 1 juta sekali kasih di luar nih. Baju dulu dipakai baru BH, baru tulis nih 1 juta. Masya Allah. Nah dampul mukana bada pipa nomor 4. Nah cukur alisnya. Nah kasih tikungan. Dengar baik-baik gua, ada hadis Nabi katakan laknat Allah bagi wanita yang mencabut dan mencukur alisnya. Ya maki bakuliah lihat ibu. Sudah nak cukur alisnya, mah cantik nih. Ibu-ibu sekarang kan terlalu sibuk dengan salon. Tapi saya heran, salonnya tak 1 juta 1 bulan salonnya, tapi macam rimola kena. Ibu-ibu dulu, bada pipa mina pakai yang tak 200 rupiah. Cantik tonjin tak selingkuh suaminya. Saya heran, kecantikannya dia urus. Begitu tiba waktu sholat, hayalah sholat. Ibu Haji pergi ke sholat, mau masuk asar, apa nak bilang? Itu sholat masih bisa besok, ini kondekku 70.000 ini. La ilaha illallah. Lebih nak sayang kondeknya dari sembayangnya. Kapan lagi orang Islam banyak tidak sholat? Ibu-ibu lagi kalau selesai haid, tak kalak manyaman di 5 ngesodek nama sempajang, nah tambahi bonus 2 hari. Nah bilang suaminya, kenapa belum pakai sembahyang ibu? Biasanya 5 hari ji, ini 7 hari belum pakai sembahyang. Apa nak bilang? Orang belum bersih. Balik-balik kau toh? Apalagi nak bilang? Apa balik-balik? Ku kasih lihat ini. Apa mau dikasih lihat? Kapan lagi orang Islam banyak tidak salat? Bapak-bapak kalau ada sepak bola, banyak tuh tidak salat kalau ada sepak bola. Masya Allah. Apakah susahnya itu sembahyang pak? Ada malah sholat di sini? Ada? Bila maki apa alasan tak geaki? Bila maki apa ku tangkis ki? Ya ketawa pak, serius kah ini? Apa? Agak alasan tak ada sempajang. Haji pak perlu puluhan juta. Biar ada puluhan juta mendaftar, tunggu lagi orang pak. Sudah masuk daftar tiba-tiba sakit, tidak haji. Zakat perlu dana. Puasa perlu ketahanan fisik, 1 hari orang lapar. Sedekah perlu modal. Sembahyang yang penting meloki. Ustadz saya tidak bisa berdiri, silahkan bapak duduk. Tidak bisa laki kadera, di atas kursi bapak duduk. Bagaimana caranya? Lihat baik-baik. Allahu Akbar, tangan masih bergerak, mulut masih mengucap. Bagaimana kalau ruku? Kepala saja dikasih goyang. Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Kalau sujud bukan cuma kepala goyang, badan ikut ditundukkan. Allahu Akbar. Namanya sholat duduk. Tidak bisakah duduk Ustaz? Silahkan baring. Bagaimana caranya? Misalnya sana kiblat, kepala tak di sini, kaki di sini. Tangan masih bergerak, mulut masih mengucap. Tidak bisa baring Ustaz? Silahkan sholat pakai isyarat. Mana namanya sholat pakai isyarat? Mata tak mau kasih goyang-goyang. Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Itu namanya sholat pakai isyarat. Tidak bisa juga sholat pakai isyarat Ustaz? Silahkan sholat dalam hati. Mana namanya sholat dalam hati? Mulai takbir sampai salam, seluruh bacaan salat dibaca dalam hati. Bagaimana kalau ruku? Pejamkan mata, baca doa ruku. Bagaimana kalau sujud? Pejamkan mata, baca doa sujud. Coba, itu namanya sholat dalam hati. Tidak bisa juga sholat dalam hati Ustaz? Bungkus baik-baik, bawa di kubur. Mati itu toh? Agapi Ustaz, kaya bede Ustaz, jadi ndak sembayangi. Bicara tentang kaya pak, sampai detik ini, dari Adam sampai sekarang belum ada kalah kayanya Nabi Sulaiman alaihissalam.
Bagaimana kayanya Nabi Sulaiman, Pak? Ada riwayat menjelaskan kekayaan Nabi Sulaiman 1 hektar pekarangan rumahnya. Apa kerikilnya? Emas. Ada di sini kerikil rumahnya emas. Paling orang dulu kalau kaya, Pak, giginya jina kasih emas. Nabi Sulaiman kaya tetap sujud beribadah kepada Allah. Ustadz, miskin kah Ustadz? Bicara tentang miskin, Pak, belum ada kala miskinnya Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa itu, Pak, 2 kekayaannya. 1 buah sisir dan pakaian melekat dalam dirinya. Rumahnya pun tidak ada. Kemana malam, di situ dia nginap. Ustadz, sakit kah Ustadz? Bicara tentang sakit, Pak, dari Adam sampai detik ini, de pagaga kale sana Nabi Ayub alaihissalam. Bagaimana sakitnya Nabi Ayub? Nandre mana mulla alena, Pak, sampai kelihatan giginya karena habis ini pipinya dimakan ulat. Berapa lama beliau sakit? 1 tahun tidak, 5 tahun tidak, 10 tahun bukan, berapa? 16 tahun. Beliau tetap sujud beribadah kepada Allah. Kita napailah sabolo na topoki kutu de na tamas sampajang. Kalau sakit iku, bagaimana Ustaz sakit gigiku? Sampai sakit gigi maki. Misalnya tuh sakit gigi sariawang ki, sampai sariawang maki. Allahu Akbar. Nah tahu jitu bilang sakit gigi kita. Agapi. Apa pi? Ustadz, tinggi pangkatnya beda Ustadz. Bicara tentang pangkat, Pak, belum ada kala pangkatnya Rasulullah Muhammad SAW. Beliau Amirul Mukminin, setingkat presiden sekarang. Bicara tentang pangkat militer, beliau adalah panglima perang umat Islam, jenderal kalau sekarang. Ada orang, Pak, baru pegawai honor, ndak sembahyang nih, Masya Allah. Baru security, ndak sembahyang nih. Apalagi alasan tak, Ustadz, anu beda Ustadz, gagai. Bicara tentang gagah, Pak, depa gagah kala garatai Nabi Yusuf. Bagaimana kegagahnya Nabi Yusuf? Itu beda Nabi Yusuf, gagahnya Allah ciptakan 100%. Khusus Nabi Yusuf dikasih 65. Berapa sisanya, Pak? Berapa? 35. 34 dibagi ke Nabi yang lain. Berapa sisanya, Pak? 1. Inilah yang 1% dibagi-bagikan Allah kepada kita ini manusia biasa. Na'ala ni Romai Rama, Na'ala Tony Rano Karno, Ustadz Dasat. Berapa mami kita dapat, Pak? Nabi Yusuf bagaimana gagahnya tetap sujud beribadah kepada Allah. Agapi. Ustadz, kuat kah Ustadz? Bicara tentang kuat, Pak, belum ada kalah kuatnya Nabi Musa alaihissalam. Coba agapi alasata de tamas sampaja. Kotosogi de nama sampaja, Pak. Pejabat tidak sholat, Pak. Selebritis tidak sholat. Artis tidak sholat. Orang masih bilang iya tahu. Tinggi pangkatnya, kaya, bagus rumahnya, mewah mobilnya, terkenal ki, cakep, meskipun nanti di akhirat miskin. Paling tidak orang sudah dapat, nah bilang naruntu nilino, engkana linona. Tapi ada tong orang kuliah miskin tommi, tidak ada jabatannya, tidak ada kerjanya, tidak terkenal, jelek juga mukanya, ndak sembahyang lagi. Ke laut mah kau jadi compa cilaka, ndak ada guna-gunamu. Agapi alasata dari tamilo mas sampajang. Ustadz, tidak ada bacaan ku hafal Ustadz. Wala tayasu min rauhillah. Jangan putus asa, datang berjamaah di masjid. Asas salat jamaah, kalau imam sudah baca, makmum sudah diwakili. Majak nami komak kadaka, komak baca nih mange, diam-diam maki belakang sah. Apalagi kalau ada orang malas sholat, Pak, itu kita tanya, berarti berani ki lawan Tuhan. Ya ko engka de tamas sampaja, Pak, berarti berani ki mewe pungal latala agar robelo tewangi pungal latala. Aga kira-kira boleh sebenarnya orang tidak sholat. Ada beberapa orang boleh tidak sholat. Satu, yang boleh tidak sholat, satu, hilang ingatan alias gila. Jadi kalau ada di sini saya tanya, kenapa tidak sholat? Kagila aja Ustaz. Nah, kalau merasa yakin ki gila, boleh tidak sholat, Pak. Yang kedua, boleh tidak sholat di bawah tekanan atau paksaan.
misalnya nak ancam ki senjata orang, kalau sembahyang kau saya tembak kepalamu, boleh tidak sholat. Yang ketiga, boleh tidak sholat belum balik. Mana tanda-tanda balik? Kalau ibu-ibu sudah pernah haid. Jadi kalau ada ibu-ibu merasa belum pernah haid di sini, boleh tidak sholat. Kalau laki-laki, mana tanda balik? Sudah pernah mimpi basah. Jadi kalau ada bapak-bapak di sini belum pernah mimpi basah, boleh tidak sholat. Kalau begitu berarti tidak ada alasan orang tidak sholat. Mau tahu hukumannya tidak sholat, Pak? 1. Buka surah Al-Hajj ayat 47. Di situ Allah jelaskan, 1 kali meninggalkan sholat, Allah menghukum kita 1 hari di neraka. Berapa namanya 1 hari di neraka? Si sebut taulino. Jangan sampai kita kira saya takut-takuti ki, Pak. Nanti kalau pulang ki, buka Al-Quran surah Al-Hajj ayat 47. 1 kali tidak sholat, Allah hukum kita 1 hari di neraka. Berapa 1 hari? 1000 tahun dunia. Yang kedua, Nabi pernah menjelaskan, seandainya sholat ada dalam dirimu, maka sholat itu seperti fungsi pentingnya kepala. Bendengena sangangkelan rongaloemi harus sempajange pada uluwe. Coba lihat, Pak, ada orang dipotong kedua tangannya, masih bisa hidup. Lahir tidak ada kakinya, masih bisa hidup. Tidak ada telinganya, masih bisa hidup. Tidak ada mata dua-dua, masih bisa hidup. Tapi pernah lihat orang depan rumah tak lewat tidak ada kepalanya? Begitulah gambaran orang yang tidak sholat. Yang ketiga, si dewatu Nabi tamat ceramah. Tiba-tiba datang anak muda menangis. Nabi lalu berkata, anak muda, kenapa kau menangis? Ya Rasulullah, bagaimana saya tidak menangis? Bapakku mati, tidak ada yang sholati jenazahnya. Oke, kenapa bisa? Madosa mana tuh sih di kampung ini ada sampayangi? Bapakku tidak ada yang sholati karena jenazahnya berubah jadi babi. Nabi penasaran, betulkah ada orang jadi babi? Pergi lihat. Na'udzubillah min dzalik. Betul kepalanya jadi babi. Nabi doakan, dengan izin Allah berubah kembali jadi manusia. Dimandikan, dikafani dan disolati. Selesai disolati, mau dimasukkan ke liang kubur, berubah kembali jadi babi. Nabi katakan, apa boleh buat? Makamkan dia seperti babi. Selesai dimakamkan, dipanggil anaknya, nah udah sini dulu, sembah aja ke itu bapakmu nak. Dia bilang, sembah aja kuliah, tapi hari Jumat aja saja, itu pun kadang kalah. Jadi bapak-bapak yang mengaku Islam, cuma Jumat saja andalannya, waspadalah. Hati-hati ki. Apa susahnya itu sholat? Ini sholat paling gampang, Pak. Tidak ada susahnya sholat. Yang penting ada kemauan. Alhamdulillah kita yang sudah sholat. Ya roidi mas sampajangi alhamdulillah. Tapi melalui Isra Miraj ini, mari kita tingkatkan dengan cara apa? Memperbanyak sholat duha. Oleh-oleh buat kita semua. Coba mulai hari ini kita rajin sholat duha. Apa keutamaan sholat duha? Allah membukakan pintu keutamaan dunia pada hari kita sholat. Bu, mau bantu suami tak cari nafkah? Ibu mau bantu suami cari nafkah? Tidak usah keliaran di jalan, nanti fitnah ki orang. Sholat duha ki di rumah. Suami tak pergi kantor, suami tak pergi ke ladang, suami tak pergi ke pasar. Istri yang soleha, dia tinggal sholat duha di rumahnya. Selesai sholat duha, dia mohon kepada Allah, ya Allah Zat yang maha kaya, jika rezekinya suamiku masih di atas langit turunkan, jika masih dalam tanah munculkan, jika masih jauh dekatkan, jika masih sedikit cukupkan, dan yang lebih penting dari itu ya Allah Pak barakai. Ustadz berapa rakaat? Minimal 2 rakaat sampai dengan 8 rakaat. Bagaimana niatnya? Niat tidak harus diucapkan. Niat itu bahasa hati. Tanpa diucapkan Allah sudah tahu. Napa kima jenne angkana ngatita melok kama sampaja duha. Itulah niat. Kalau mau diucapkan tidak apa-apa, tidak diucapkan tidak apa-apa. Mau diucapkan tidak dihafal, usolli sunnatal duha rakataini lillahi taala, tidak dihafal, berdiri tegak menghadap kiblat, baru bilang maki dalam hati, Tuhan salat sunat duha kainina, Allahu Akbar. Boleh Pak. Tuh. 2 rakaat berikutnya ulang lagi, Tuhan masih seperti yang tadi, Allah. Boleh. Kalau ditunggu sampai dihafal bahasa Arabnya, kalau tidak dihafal, tidak sembahyang maki. Lalu kapan kita berdoa? Pada saat kita sujud. Pada saat kita sujud, dengan catatan jangan diucapkan. Itu salat duha. Yang kedua, oleh-oleh buat kita, perbanyak salat sunat taubat. Perbanyak salat sunat taubat. Semua kita ini Pak pasti punya dosa. Jangankan bapak-bapak, saya saja sebagai ustadz paling banyak dosaku di sini.
Berarti kalau begitu, apakah manusia mulia orang tidak punya dosa? Tidak. Kalau manusia mulia orang tidak punya dosa, maka tidak adalah manusia yang mulia di dunia ini. Kenapa? Semua manusia pasti punya dosa. Jangankan kita manusia biasa, Pak. Para nabi, Nabi Adam pernah berdosa, Nabi Ibrahim pernah berdosa, Nabi Yunus pernah berdosa, Nabi Isa alaihissalam pernah berdosa. Itu para nabi. Ya, lebih dekat lagi, para sahabat. Umar bin Khattab pernah nak kubur-kubur hidup-hidup anaknya. Tapi bukan dosa masalahnya. Masalahnya buat kita adalah mau tidak kita menyesal lalu bertobat atas dosa itu. Saya mau bertobat, Ustaz. Saya pernah selingkuh, saya pernah mencuri, saya pernah menipu. Saya mau bertobat, Ustaz. Bagaimana caranya? Yang pertama, tobatan bil lisan. Tobat dengan cara lisan, dengan memperbanyak kalimat Astaghfirullahaladzimul adzim wa atubu ilaihi, Astaghfirullahaladzimul adzim wa atubu ilaihi. Lalu sempurnakan dengan kalimat istighfarnya Nabi Yunus, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minadz zalimin. Terlalu panjang, Ustaz. Boleh yang paling pendek. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Masih panjang, Ustaz. Boleh yang paling pendek. Astaga, astaga, astaga. Tidak boleh astaga main-main Jepang. Tidak boleh. Tidak ada artinya itu astaga. Yang kedua, dengan cara apa? Salat sunat taubat. Kapan waktunya? Kapan saja, yang penting bukan waktu haram. Boleh setelah duhur, boleh sebelum duhur, boleh sebelum asar. Tapi waktu yang paling bagus yang dilaksanakan oleh Nabi antara maghrib isya. Berapa rakaat? 2 rakaat sampai dengan 6 rakaat. Jadi kalau selesai salat maghrib tidak ada kegiatan, daripada pulang di rumah tidak ada guna, lebih baik kita tinggal salat taubat 6 rakaat. Artinya boleh 2, boleh 4, boleh sampai dengan 6 rakaat. Lalu kapan tobatnya? Ketika sujud terakhir dalam solat. Sujud terakhir dalam solat, tobat ki, dengan catatan jangan diucapkan. Misalnya Pak, tobat, anggaplah ini dalam hati Pak ya, anggaplah dalam hati. Karena kalau saya jelaskan ki dalam hati pasti tidak mengerti ki. Dalam hati, ya Allah, ampuni dosa dan kesalahan yang telah saya lakukan. Tadi kupegangi tangannya sekretarisku, nah balas ki, akhirnya baku pegang-pegang. Ya Allah, saya hilap ya Allah, adam pangek kapuang. Dan yang lebih penting dari itu, berikan saya kesanggupan untuk tidak mengulangnya. Itu yang paling penting. Kesanggupan untuk tidak mengulang. Karena ada orang Pak, tobatnya tobat ibu hamil. Pernah lihat tobat ibu hamil Pak? Coba lihat ibu hamil kalau melahirkan, teriak-teriak itu tobat. Tobat mak. Ampun mak Pak, tidak mau mak lagi hamil. Tobat mak. 5 bulan kemudian, mak tampus sih. Nah, itu taubat kepada Allah. Kalau taubat kepada sesama manusia, syaratnya syaratnya minta maaf sama yang bersangkutan. Kalau berkaitan dengan barang, kembalikan barangnya orang. Biar salat sunat taubat tiap malam, tapi barang tidak dikembalikan, taubatnya tidak sah. Bahkan barang yang diambil nanti di akhirat disuruh pikul itu Pak. Jadi kalau mau tobat, bapak-bapak yang pernah ngambil barang-barang kantor, kasih kembali besok. Serius ini Pak. Yang ada ditulis inventaris kantor Bupati Sidendren Rapang, ada di rumah tak, kasih kembali besok Pak. Selama tidak dikasih kembali, selama itu tobatnya tidak sah. Dan barang itu nanti di akhirat disuruh pikul. Bagaimana yang ngambil mobil di? Bagaimana yang ngambil uang tak 200 juta? Suruh kasih kembali Pak. Tobat. Syaratnya harus dikembalikan. Nah, sidang jamaah yang saya muliakan, sebenarnya banyak hal lagi yang ingin kita uraikan, tapi waktu jualah yang membatasi kita. Akhirnya kita simpulkan, as-shalah mi'rajun ummah. Salat adalah mi'rajnya umatku. Artinya Isra Mi'rajnya Nabi ketemu dengan Allah hanya sekali terjadi sepanjang dunia ini. Tapi kalau bapak ibu mau mi'raj, mau berdialog dengan Allah, sarana Allah sediakan dengan salat. Bukan cuma yang 5 waktu, lengkapi juga dengan salat-salat sunnah. Insya Allah rajin berdialog dengan Allah, maka apapun yang kita minta pasti dikabulkan oleh Allah. Kalau ada yang kita minta lalu Allah tidak kabulkan, yakin bahwa apa yang kita minta itu tidak baik buat kita. Rajin sujud di hadapan Allah, Allah janjikan maqamam mahmuda, saya angkat derajatnya. Mudah-mudahan ada manfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.
jika ada kata dan kalimat yang salah itu datangnya dari pribadi yang berbicara, jangan salahkan Islam, tetapi silakan salahkan pribadi yang berbicara. Jika ada kata dan kalimat yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala yang secara sangat-sangat kebetulan melalui mulut pribadi sang pembicara. Karenanya tidak penting dan tidak perlu menghargai sang pembicara, tapi hargailah kebenaran yang disampaikan. Terima kasih, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nun wal kalami misturun billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.